Jangan membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain. Umur 6 tahun anak saya belum lancar membaca. Ada anak satu lagi yang 6 tahun sudah bisa membaca buku cerita. Tapi kita tidak perlu membandingkan. Yang terpenting anak-anak itu harus bahagia. Jangan sampai anak-anak kehilangan masa kecilnya. Jadi pendidikan anak usia dini ini dinilai sangat penting. Saya pribadi juga menilai ini adalah sangat penting. Karena apa? Karena sebagai salah satu fondasi untuk anak-anak untuk nanti kedepannya seperti apa. Karena di situ akan diajarkan pendidikan karakter itu nanti seperti apa. Kemudian pendidikan moral itu nanti seperti apa. Untuk menjadi anak yang baik itu harus seperti apa. Adabnya juga dibentuk di usia-usia segitu. Kemudian belajar tentang kasih sayang. Jadi tidak melulu belajar tentang anak harus bisa membaca, harus sudah bisa mulai berhitung sebelum nanti masuk SD. Tapi anak-anak kehilangan masa kecilnya. Jadi biarkan anak-anak itu mengeksplor apa yang menjadi minat dan bakatnya mereka. Karena tidak setiap anak itu saya yakin berbakat di bidang akademis. Dan juga jangan membandingkan anak-anak kita dengan anak yang lain. Karena saya sangat yakin setiap anak itu memiliki bakat masing-masing. Mungkin umur 6 tahun anak saya belum lancar membaca. Ada anak satu lagi yang 6 tahun sudah bisa membaca buku cerita. Tapi kita tidak perlu membandingkan, apalagi di usia anak-anak ini. Perbedaan usia 1 bulan, apalagi setengah tahun, apalagi 1 tahun, dengan gap usia segitu itu perbedaan perkembangan mereka memang sangat cepat. Karena memang perkembangan anak usia dini ini sangat cepat. Tinggal bagaimana kita membentuk anak kita sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kita arahkan ke arah yang baik. Yang penting anak mempunyai pendidikan karakter yang baik di usia dini ini, mempunyai moral yang baik. Karena itu adalah salah satu hal dasar yang paling penting untuk mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan usia yang akan semakin bertumbuh nantinya. Ketika nanti pendidikan anak usia dini ini memegang peranan yang sangat penting, ini juga membutuhkan kerjasama banyak pihak. Tadi sudah disampaikan bahwa memang Bunda PAUD ini juga memegang peranan yang sangat penting. Bagaimana bisa memotivasi tidak hanya anak-anak tetapi juga para tenaga pengajar di PAUD ini juga harus terus dimotivasi, diberikan apresiasi untuk bisa mengajar anak-anak dengan penuh ketulusan, penuh kasih sayang, sehingga anak-anak itu juga akan bertumbuh dengan rasa kasih sayang yang tercukupi tentunya. Tidak lupa juga harus peran aktif dari masing-masing orang tua, karena pendidikan dasar adalah dimulai dari keluarga, yaitu orang tua yang memberikan pendidikan tersebut kepada setiap anak-anaknya. Jadi kolaborasi, kerjasama, komunikasi antara orang tua, tenaga pengajar, kemudian tempat mereka melakukan kegiatan, dan juga Bunda PAUD setempat ini sangat dibutuhkan. Tapi saya yakin Bunda PAUD yang tadi mendapatkan penghargaan atau apresiasi ini, kedepannya saya yakin bisa memberikan lebih banyak lagi motivasi, bisa menyebarkan program-program yang baik untuk daerah-daerah lainnya. Saya minta tahun depan, karena ini program tahunan ya Pak Menteri ya, apresiasi ini tahun depan lebih banyak lagi yang diberikan apresiasi seperti ini.
Karena saya yakin bahwa para Bunda PAUD ini sudah banyak berkorban waktu, tenaga, pikiran, supportnya untuk kemajuan anak-anak Indonesia. Dan tentunya insya Allah tidak akan ada yang sia-sia dengan apa yang kita lakukan, karena kita semua ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat yang pertama, kemudian anak-anak yang pintar, berakhlak dan berbudi pekerti yang luhur, menjadi generasi penerus bangsa untuk sama-sama kita mewujudkan visi dari Bapak Prabowo Subianto, mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Setuju semuanya para Bunda PAUD?